semoga suka videonya, semoga senang, semoga terhibur, semoga terinspirasi. Kalau ada hal-hal buruk tentang kami ya jangan ditiru, tapi kalau ada hal baiknya ya sok silakan ditiru. Ya udah, pokoknya buat kalian yang masih support kita ucapin terima kasih. Terima kasih banyak. Kesederhanaan keluarga kita. Gitu. Karena COVID kemarin kita kan benar-benar jatuh kondisi ekonomi keluarga. Dari situ gue belajar sama Vanessa bahwa kita nggak harus mewah-mewahan, nggak harus beli barang-barang yang mahal, nggak harus party atau makan mewah segala macam. Makanan yang secukupnya pun bisa bikin kita tetap bahagia, tetap di situ bahagianya. Kapan lagi lo yang buatin Ini enak loh. artis fenomenal? Aku sendiri loh yang buat loh. Dibeli bunda, kebabnya bunda, Tanah Abang lagi tutup bunda. Halo, lagi malam mingguku bikin kebab sama adik-adik. Mama Jo, makasih banyak. Kita terus makan nih. Tuh, Bibi udah nungguin dari tadi. Ini kita pinjam mobilnya Kak Nirina buat cek ke dokter. Makasih kan Nirina. Makasih Kak Nirina udah dipinjemin mobil karena Makasih Mas Ernest juga. iya, karena kita udah gak punya mobil lagi. Itu benar. Itu true story tuh. Sampai jualan kebab saking lagi bener-bener gitu ya. Lagi bener-bener tuh aku kena masalah, aku hamil, Bibi Tanah Abang juga tutup kan kemarin pandemi. Jadi kita harus putar otak terus gimana caranya untuk bertahan. Wow. Dia lagi hamil juga, lagi sidang. Aduh, jadi pilihan hidup gue kayak gue harus nemenin istri gue di sini dan jatuh miskin, atau gue harus kesana dan gue nyari duit. Udah gue nemenin dia dulu. Aduh, tahun kemarin apesnya lagi pas Vanessa ketangkep, aku juga tipu orang. Terus karena COVID nggak boleh keluar dari rumah, handphone disita, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Orangnya hilang, nggak bisa nelfon orang, mau laporan ke polisi nggak boleh kan, nggak boleh keluar rumah. SBB. Waduh repot banget. Kepala aku mikirin dia. Mas menurutku sakit, stres, dia setiap hari drop. Pas hamil Gala tuh aku benar-benar stres parah gitu. Sampai aku khawatir kayak aduh aku takut ya anak aku kenapa-napa nggak ya Mas, karena aku benar-benar tiap hari nangis, tiap hari stres mikirin gimana nih. Iya, aduh berapa lagi uang yang harus aku keluarin gitu terus. Karena kan di stres tiap aku hari. stres banget kan pas hamil, harus wajib lapor Senin Kamis ke kantor polisi. Sementara aku trauma banget tuh pada saat itu. Mesti ngalamin di BAP 24 jam, nginep di kantor polisi dengan hamil gede itu. Seorang public figure, saat seorang artis dia ada masalah, dia tuh bener-bener yang disorot wartawan sebegitunya kan, bener kan? Kalian di-treat kayak badut, jadi gue ngeliat dia kalian kesian lagi hamil 9 bulan. Terus di otak aku tau gak sih bener-bener, wah ini sih gue bisa gila nih kalau kayak gini ceritanya gitu. Tapi ya alhamdulillah anakku lahir sehat, gak kekurangan satu apapun. Saat Vanessa mami lahiran 8 bulan, demi Allah gue naik motor keliling Jakarta. Kita gak punya uang, bener-bener nol. Gue nyari endorsan, sebegitu miskinnya gue. Aku berdua naik motor, aku hamil gede, nyari keliling Jakarta, nyari endorsan rumah sakit yang mau endorse. Karena aku gak punya uang buat lahiran. Demi Allah true story. Bener-bener sebelum Gala lahir itu duit kita tinggal segitu kan. Kita bingung lahiran di mana ya Pi, ini gimana nih uang kita bener-bener tinggal segini. Aku ditipu juga sama uang dia dibawa lari orang waktu itu. Terus aku kan anti banget minjem duit sama orang, dia juga mau minjem sama orang. Udah enggak. Kamu udah punya suami, jangan minjem sama orang. Bahkan even sama orang tua aku nggak mau. Sedangkan
Aku di Tanah Abang kan kalau beli barang hari ini orang sama aku bayarnya nanti. Kayak tempo gitu loh, Jadi Andra. nggak bisa ditagih lagi Covid. Apa biar lahiran anak pakai kredit card, cuman gue Masa pikir-pikir nyicil masih anak gitu. gue bayar pakai cicilan kredit card kayaknya Kayak nggak nggak banget etis gitu. Ya udah Nes, kita jual mobil aja lagi ya kan. Saat itu orang nggak ada yang mau mobil. Karena nggak ada yang punya Lagi Covid. uang. Bener-bener wah. Aku kan emang rencana mau lahiran normal tadinya kan. Jadi waktu itu udah ngerasain mulus-mulus tuh, udah mulai ngerasain kontraksi kayak mules, udah mulai intens tuh, ngeflek darah. Mas aku ngeflek nih gitu, terus udah nih kita ke rumah sakit. Ternyata sama dokternya enggak, ini masih mulus palsu, belum bukaan, suruh pulang lagi. Nah tapi aku udah update di rumah sakit karena orang-orang ngeliat postingan aku itu langsung endorsan pada masuk dan somehow rekening aku membengkak gara-gara endorsan. Iya, itu Tuhan satu ada. hari sebelum Satu Gala hari lahir. Sebelum Gala lahir, lagian lagi sepi, terus akun dia itu kena hack. Aku sempet hilang akun Akunnya hilang Instagramnya. selama 2 bulan. Kita cari-cari endorse, naik kan ketemu dokter ini, ketemu dokter itu. Iya, tapi yang ngomongin, papi aja yang papi ngomong. Dia nggak mau ngomong kan, dia malu aku kan. bilang aku malu. Anjir, kita nggak ada. Sedih tahu kalau diinget-inget. Sedih banget, gue Sedih balik dari banget, situ sedih dia nangis kan. Udah nggak usah malu, nggak usah malu, ntar gue ada duit, ntar gue ada duit. Padahal dalam hati gue nggak tahu ntar dari mana, ntar lagi gue jual apalah, segala macem. Sedih banget. Sehari sebelum Gala lahir, rezeki terus ada orang yang bayar utang. Mungkin karena anak gue lahir, dia Ya, merasa gue rezeki ada utang nih, anak mending lah. bayar utang. Temen-temen yang dulu sempat minjem uang, beberapa balikin juga uangnya. Jadi udah anak tuh pun buka pintu. Sampai Gala selesai 6 bulan baru selesai hari ini. Perut gede-gede, logik lapor, ke kantor polisi, aduh. Kantor kejaksaan sidang sampai 14 kali. Karena aku sidang buat iya, buang anak, bawa bayi, aduh ya Allah. Jadi gini loh, kita tuh sebenarnya bukan mau cari pembenaran sih, karena memang obat itu yang aku konsumsi itu memang obat aku sebelum aku hamil, aku konsumsinya gitu. Dan entah gimana, ya itu obat tidur, itu obat tidur, dan aku punya resep dari dokter dan itu resmi gitu, dari rumah sakit Puri Cinere gitu. Tetapi yang dipermasalahkan di sini miligramnya aja. Intinya aku memakai obat itu tuh bukan untuk kayak gaya-gayaan atau untuk pakai narkoba gitu, enggak. Ya berat aja sih, aku harus hamil, terus setelah hamil aku harus ngejalanin sidang, which is aku harus bawa bayi aku ke sidang karena masih menyusui kan. Jadi benar-benar nggak bisa tinggal, dan berita tuh memberitakannya tuh parah banget. Dibilangnya aku sengaja membawa bayi aku ke persidangan supaya aku terbebas dari jeratan hukum yang kayak gitu-gitu tuh. Bener-bener aku sempet mental breakdown sih jujur. Sama aku kayak Mas, aku ngomong ke dia kayak Mas, kayak aku harus ke psikiater deh gitu. Aku takut aku gangguan jiwa nih gitu, karena udah terlalu banyak trauma yang aku alamin gitu, udah terlalu banyak damage yang masa lalu tuh aku tuh bener-bener kenceng banget di aku gitu. Terus sampai pada akhirnya udah vonis, terus dia masih kayak denial, udah kamu nggak akan dipenjara kok, kamu kan punya anak, kamu kan lagi pula kamu kan ada resepnya obat itu segala macam. Dia masih denial, masih kayak nenangin aku lah pada saat itu gitu. Tapi aku tahu aku bakal masuk lagi pada saat itu, ngerti nggak sih? Nggak mungkin karena udah vonis gitu. Tapi dia masih enggak, paling bisa penangguhan segala macam gitu. Sampai the day aku sebelum masuk ke dalam gitu ya, akhirnya aku packing. Tapi aku nggak ngomong sama dia. Allah, gue packing sih. Gue pecah banget saat itu. Gue hopeless banget. Kita nggak berdaya bro. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak ada yang bisa kita lakuin gitu pada saat itu. Jadi kayak ya udah deh, gue terima nasib gue aja gitu. Beberapa hari ini saya melihatkan, saya merasa sangat sedih karena kasus hukum yang saya hadapi itu. Saya tidak pernah jadi yang melihat, saya tidak pernah menyalahgunakan obat sama tersebut. Saya memohon keringanan atas tuntutan 6 bulan penjara saya yang mulia. Saya adalah seorang ibu. Saya mohon dalam putusan nanti dapat menuntut saya tidak dipenjara dan tidak memisahkan saya dengan anak saya.
masih denial hari itu, Mel. Masih sama sekali denial. Sampai pagi itu pun gue masih denial. Enggak, kamu nggak akan ditakin. Datang doang, tanda tangan habis itu pulang. Masih terus. Sedangkan dianya sendiri udah enggak mas, enggak aku dia tadi udah bawa baju. Enggak, nggak usah bawa baju, udah yakin aja sama aku. Gue masih nggak mau terima. Gue kalut, gue takut gue lagi bawa anak. Sampai nggak bisa berkata apa-apa, dia cuma nangis doang, cuma meluk aku nangis. Gue yang paling nggak kuat di situ, paling cengeng gue. Malah aku yang nguatin dia. Malah aku yang nguatin dia, udah Pi, nggak apa-apa, emang jalannya udah begini, mau bagaimana lagi. Kayak kita udah berusaha sekuat mungkin, kalau emang Tuhan pengennya aku masuk, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Kita hadepin aja lah, berdoa aja semoga ada keajaiban. Aku yang nguatin dia karena dia udah nggak bisa ngomong. Udah sampai mohon-mohon sama ibunya, ini bener Bu, istri saya di penjara gitu. Padahal kok buset, bukan ancur lagi kan. Dipisahin sama anak, kita tinggal ke toilet bentar aja anak nangis, gimana rasanya gini, gimana kita tinggal di penjara. Jadi waktu itu kan masih nyusuin kan, jadi tiap hari tuh aku bengkak gitu kan, nggak bisa ngeluarin ASI, itu sedih banget. Tiap hari aku mompa, terus nggak boleh ditemuin juga karena COVID kan, jadi nggak boleh ada yang besuk gitu. Jadi tiap hari aku mompa, dia ngambil dari depan doang gitu. Itu sakit banget rasanya gitu. Karena batin juga kan, maksudnya biar bagaimanapun kan dia masih ASI pada saat itu. Terus aku dipisahin secara paksa, kasarnya gitu. Pasti kan ada batin lah antara ibu dan anak gitu. Itu lowest point dalam hidupku, Kak. Itu aku hancur banget. Aku harus menjadi ibu, aku harus menjadi ayah. Saat Vanessa di dalam tuh bener-bener aku ada anak tapi aku tiap hari kesepian, tiap hari nangis karena Gala juga mirip sama Vanessa mukanya. Jadi gitulah. Ya, sepi banget, sepi banget. Dua minggu pertama itu berat banget, sampai suatu ketika pernah berat banget. Gue udah gak kuat lagi nih, udah setengah 12 malam. Gue gak bisa tidur, nangis mulu. Gala kira tidur, gue gak bisa tidur, stres kepala gue. Keluar rumah pakai baju olahraga, gue muter-muter komplek aja. Gue nyari capek, stres, isi kepala gue bener-bener stres. Sampai gue dengerin lagu yang metal, sampai lagu nggak jelas. Saking enaknya gue mau hidup, sampai bener-bener gue push. Besok datang ketemu Vanessa ngurusin surat, kali aja Vanessa dapat asimilasi. Masih kali aja. Oh ya udah gue semangat langsung, apa aja yang harus gue siapin segala macam. Gue udah siapin mau bawa kue buat ininya, apa nih gue lakuin deh nih apa aja. Ternyata baru nyampe sana, dia dipanggil, belum dibebasin tuh, Mbak Mel. Baru selesai senam itu. Dia nanya, kamu tujuannya apa kesini? Saya tujuannya sini mau ngurus surat. Bisa, asimilasi apa itu ini mana ada? Mana ada? Ini kan cuma 3 bulan doang hukumannya. 3 bulan nggak ada. Apa itu nggak ada? Iya bu, tapi menyusui. Nggak ada itu tuh. Coba panggil istrimu, panggil. Ini istrimu. Yaudah, pulang bawa istrimu. Wah, nangis kejar. Ibu kalapasnya kejar, yang itu Dia sama namanya nggak ada, kaki nggak punya dengkul tuh itu langsung beneran bu. Ya Allah bu, langsung nangis aku, langsung meluk ibu kalapasnya.